on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
menyampaikan Warta Jemaat nomor 29 garing Warta garing KPET Gadar JWP garing 07 garing 2022 Minggu 17 Juli 2022. Shalom. Majelis Jemaat GPM Waringin Pintu menyampaikan terima kasih kepada warga jemaat atas seluruh topangan dalam upaya menata layani pekerjaan pelayanan dan kesaksian dalam jemaat ini. Majelis Jemaat juga menyampaikan selamat bersuka cita kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang mensyukuri kemurahan kasih Tuhan dengan bertambahnya 1 tahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya di usbu ini. Dan kepada jemaat yang sedang berada dalam berbagai pergumulan karena sakit dan lain-lain, doa kami semoga Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan kesembuhan. Pemberitahuan 1. Jadwal kebaktian SMTPI Unit Wadah Pelayanan dan Organisasi diatur sebagai berikut. Hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 pukul 17 WIB dilaksanakan proses belajar bagi siswa katekisasi seperti biasa. Hari Senin tanggal 18 Juli 2022 pukul 17 WIB kebaktian warga gereja senior bertempat di rumah keluarga Opa Kres Ayal. Hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 pukul 17 WIB kebaktian laki-laki sektor kasih bertempat di keluarga Bapak Semi Solisa dan kebaktian laki-laki sektor anugerah bertempat di keluarga Bapak Riki Hahuri. Hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 18 WIB kebaktian perempuan sektor kasih bertempat di keluarga Ibu Tin Tutuarima dan kebaktian perempuan sektor anugerah bertempat di keluarga Ibu Yos Usmani. Hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 pukul 19 WIB kebaktian AM GPM Ranting Ebenezer bertempat di rumah Nona Novi Latuheru. Hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 pukul 18 WIB kebaktian unit diatur sebagai berikut. Unit 1 sektor kasih bertempat di keluarga Bapak Kios De Fretes. Unit 2 sektor kasih bertempat di keluarga Bapak Arter Saia. Unit 1 sektor anugerah bertempat di keluarga Bapak Petli Nanuleta. Unit 2 sektor anugerah bertempat di keluarga Bapak Semi Manuputi. Kami mohon kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian dimaksud Tuhan Yesus memberkati. 2. Diberitahukan kepada jemaat bahwa minggu ini adalah kebaktian sehari berkorban untuk menopang pembangunan gedung gereja Bukit Kehidupan Jemaat GPM Waringin Pintu di gedung gereja Maranatha Kota Ambon. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. 3. Kebaktian Minggu tanggal 24 Juli 2022 di Jemaat GPM Waringin Pintu akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi seorang anak dari keluarga Bapak Semi Manuputi, Unit 2 Sektor Anugerah. Pastoral pergembalaan akan berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 pukul 10 WIB. Mohon kehadiran orang tua dan Bapak Ibu saksi. Informasi keuangan untuk warta keuangan jemaat dan panitia pembangunan dapat dilihat pada buletin Jemaat GPM Waringin Pintu, dapat diambil di depan gedung gereja. Ucapan terima kasih, Majelis Jemaat dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja Bukit Kehidupan mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Dodi Mainake atas sumbangan yang diberikan untuk menopang pekerjaan pembangunan gedung gereja. Doa kami semoga Tuhan Yesus senantiasa memberikan dan memberkati kehidupan keluarga. Jemaat yang diberkati Tuhan, kebaktian minggu di saat ini dilayani oleh Pendeta Dr. Rudi Rahabiat Hum. Tata kebaktian minggu ketiga. Bacaan firman Tuhan terambil dari
Kitab 2 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Atas perhatian warga jemaat kami sampaikan terima kasih dan selamat mengikuti kebaktian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Majelis Jemaat GPM Waringin Pintu, Pendeta Ruth Ersaya SSI Ketua, Penatua Hendrik Nikulu Sekretaris. Jemaat yang terkasih, ini kali pertama Jemaat GPM Waringin Pintu, Klasis Pulau Ambon Timur, beribadahkan Tuhan di gedung gereja Maranatha ini. Sejak dilembagakan pada tanggal 21 Januari 2018, Jemaat ini lahir dari pergumulan Jemaat GPM Peniel dan Jemaat GPM Irene, Klasis Kota Ambon, karena bencana terjadi di tahun 2013 lalu. Tapi sungguh kami merasakan di balik bencana itu rencana Tuhan yang indah bagi setiap orang percaya. Dari Batu Gajah sampai ke Dusun Wapo, Negeri Halong, kebaikan dan kemurahan Tuhan tetap menyegarkan kami seperti embun pohon waringin. Dan di hari ini kita berkumpul di sini untuk mensyukuri kemurahan Tuhan dalam sejarah perjalanan pelayanan Jemaat GPM Waringin Pintu yang saat ini juga sedang mengerjakan rumah Tuhan Bukit Kehidupan bagi umat beribadah dan bersekutu. Pada Tuhan, Allah sumber itulah kami datang dan beribadah. Jemaat disilakan berdiri dan kita sama-sama melakukan nyanyian GPM nomor 284. Selalu ada di hati.
anak-anak semua, sahabat-sahabat muda, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, di luar sana matahari belum terbit, tetapi di gereja ini matahari surya kasih Allah terbit dan bersinar menerangi kehidupan kita semua. Dan oleh karena itu dengan penuh sukacita, selaku jemaat GPM Waringin Pintu Halong di Pulau Ambon, Klasis Pulau Ambon Timur, bersama dengan semua umat Tuhan yang datang beribadah di saat ini, dan semua yang berbakti melalui saluran online, marilah kita tabiskan kebaktian kita. Kebaktian minggu ketiga, sekaligus hari berkorban untuk menopang pembangunan gedung gereja Bukit Kehidupan Jemaat GPM Waringin Pintu, dilaksanakan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera menyertai jemaat. Sambil berdiri, marilah kita muliakan Tuhan, mulia namanya. Marilah dengan sepenuh hati kita bermazmur bagi Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Dialah Allah yang menuntun sejarah perjalanan umatnya dari Batu Gajah hingga Waringin Pintu. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudaraku, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih-Nya tidak berubah, dulu, kini, dan selamanya.
Suara anak-anak saja, ayo anak-anak. Anak-anak dan orang tua yang mencintai anak-anak. Suci namamu Bapa, suci kasih-Mu Bapa, suci berkat-Mu ya Bapa, suci Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Tuhan yang penuh kasih, kami mengaku di hadapan-Mu sebagai jemaat kami terkadang mengabaikan hidup persekutuan sebagai keluarga Allah. Kami lebih mementingkan diri sendiri dan lupa dengan sesama. Bahkan pergumulan untuk pembangunan gedung gereja Bukit Kehidupan pun sering kami abaikan. Di tengah kesulitan hidup, kami seringkali mengeluh dan bersungut-sungut. Kami khawatir karena berbagai kebutuhan hidup menghimpit kami. Kami lupa bahwa berkat-Mu tetap mengalir, baik di musim hujan maupun di musim panas. Penuh rahmat, kami pun mengaku kadangkala kami menggunakan cara-cara duniawi untuk menyelesaikan persoalan hidup yang kami hadapi. Kami tidak mengandalkan kasih-Mu yang menghidupkan dan kuasa-Mu yang memampukan.
Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya yang tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya Yesus anak tunggal Allah, ya Kristus anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami. Yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara anak-anak SMTPI Jemaat Waringin Pintu. Ayo anak-anak sekalian, ini panggung pertama untuk kalian di gedung gereja Maranatha.
Boleh semua tepuk tangan? Ya, sambil dukung anak-anak kita. Ya, musik. Musik tepukan. Terima kasih generasi emas Gereja Protestan Maluku dari Waringin Pintu. Jemaat yang diberkati Tuhan, di kebaktian minggu ketiga sekaligus kebaktian sehari berkorban untuk menopang pembangunan gedung gereja Bukit Kehidupan Jemaat GPM Waringin Pintu, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 10 ayat pertama berakhir pada ayatnya yang ke-11. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan di saat ini, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Jemaat Waringin Pintu yang dikasihi Tuhan dan umat Tuhan yang beribadah di saat ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 10 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11 dengan perikop pembacaan sikap Paulus. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta pada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti Dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak mendapat malu. Ayo.
Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan suratku. Sebab Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsyafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi. Galatia pasal 6 ayat 2. Anak-anak sekalian, teman-teman muda, ibu dan bapak saudara-saudari yang ada di gedung gereja Maranatha dan juga berbakti bersama-sama dengan kita melalui siaran YouTube dari teman-teman di bagian multimedia. Pertama sekali kita sungguh bersyukur. Kita sungguh bersyukur karena God is good. Tuhan itu baik. Bahkan sangat baik. Nanti sebentar Usia Mariji akan menyatakan itu melalui pujiannya. Tuhan itu baik. Sejak jemaat GPM Waringin Pintu, Klasis Pulau Ambon Timur, dilembagakan pada Januari tahun 2018 atau 2015 kalau saya tidak salah. 2018. Itu berarti bahwa jemaat ini sedang bertumbuh, menyongsong 5 tahun pelembagaannya. Meskipun sebagai orang Kristiani, orang percaya, ini bukan jemaat baru. Jemaat yang bersumber atau berasal dari 2 bagian jemaat, yaitu jemaat GPM Eurene dan Peniel, adalah orang-orang Kristen yang sudah lahir bertumbuh dalam sejarah yang panjang. Tetapi setiap jalan manusia selalu saja mempunyai misteri, mempunyai rahasia, dan tidak seorang pun yang mengetahuinya selain Allah. Dan dalam Providentia Dei, penyelenggaraan Allah, maka sebagian dari kedua jemaat itu membentuk sebuah koinonia, sebuah eklesia baru, yaitu Waringin Pintu. Dan hari ini akan dicatat oleh anak-anak sebagai satu hari yang bersejarah dalam perjalanan jemaat ini menyongsong 5 tahun. Kenapa? Karena untuk dan atas nama membangun jemaat melalui gedung gereja, maka kita berkumpul di sini. Pertama sebagai jemaat Waringin Pintu, ya. Tetapi lebih daripada itu kita berkumpul sebagai satu keluarga Allah. Sehingga terima kasih buat Bapak dan Ibu saudara-saudari, Bung Zed Formes juga ada. Walaupun bukan jemaat Waringin Pintu, tapi kita adalah jemaat Allah.
Kita ada di sini untuk memuliakan Allah. Amin. Dan pada kesempatan yang berbahagia dan bersejarah itu, kita ingin mengambil saripati dari bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar. Surat yang kedua dari seorang rasul yang besar, the great apostolos, namanya Paulus. Dia menulis pada bab yang ke-10, ayat yang pertama, sampai seterusnya, mesti kita baca sampai selesai di rumah. Dan ketika kita membaca, bukan saja dengan mata dan lidah dan suara, tetapi dengan hati kita, maka perkenankan saya mengambil 3 hal yang dapat kita bawa pulang sebagai bekal spiritual untuk meneruskan siara hidup kita sebagai gereja di hari-hari dan minggu-minggu yang baru. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih. Hal yang pertama adalah suatu kesadaran bahwa manusia hanyalah manusia. Dan Tuhan Sang Pencipta adalah Tuhan yang menyejarah, mampu mengubah air menjadi anggur, yang mampu menyembuhkan orang sakit, yang mampu membangkitkan orang mati. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kuasa, Yehova El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup dan mampu menolong kita dalam segala cuaca, dalam segala keadaan, dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Maka saya ingin mulai dari nyanyian anak-anak tadi yang mengingatkan kita pada 1 Korintus 3 ayat 6 yang merupakan moto dari gereja yang kita cintai bersama, yang kita banggakan bersama, yaitu gereja Protestan Maluku. Bahwa kita melakukan tugas menanam, menyiram, harus kita lakukan. Anak-anak melakukan itu, orang-orang muda dalam wadah angkatan muda GPM melakukan itu, orang tua, bahkan sampai kepada orang tua yang sudah lanjut usia, yang disebut sebagai warga gereja senior. Kita bersama-sama mengerjakan apa yang semestinya kita kerjakan. Sambil kita sadar bahwa pertumbuhan, bahwa buah adalah rahasia Allah. Maka marilah kita sungguh-sungguh percaya. Jemaat yang kecil 100, mungkin 110 atau lebih jemaat kepala keluarga. Tetapi mari kita semua percaya bahwa di dalam dan bersama dengan Kristus kepala gereja, jemaat ini akan terus bertumbuh. Amin. Ketua Majelis Jemaatnya ini tanggal 7 bulan depan ini sudah akan serah terima, ibu bapak saudara-saudari. Tetapi ada yang menjadi Paulus, ada juga yang menjadi Apolos. Anak-anak tadi mengatakan, ada yang menanam, ada yang menyiram. Itu biasa di gereja ini. Tetapi yang luar biasa adalah iman yang bertumbuh. Itu yang penting. Jadi bukan pendeta siapa, tetapi apa yang bertumbuh dalam hati jemaat. Saya bilang kepada Bapak Edi Amonopunyo, Pak Edi, kita besok kebaktian di Maranatha. Bukan soal kita ingin menggalang dana. Itu penting, tetapi bukan yang lebih penting. Yang lebih penting adalah kita merawat persekutuan. Kita merawat kebersamaan sebagai gereja. Dan oleh karena itu, kita mau ada bersama walaupun sejak pagi hujan turun. Tetapi kita tetap mau datang ke sini. Itu luar biasa. Yang kedua, kita ingin belajar dari apa yang saya sebut sebagai lifestyle, gaya hidup. Tetapi juga way of life, cara hidup dari Rasul Paulus. Ibu dan bapak, saudara-saudari, anak-anak, ayat yang ketiga. Menarik sekali kalau kita melihat apa yang dikatakan dalam ayat yang ketiga. Saya baca untuk kita. Memang
kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kata yang digunakan sama ya, dunia. Tapi kalau kita cek terjemahannya, sekarang mudah saja kita cek terjemahannya di sini. Kita cek saja. Misalnya King James Version, satu terjemahan dalam bahasa Inggris yang agak klasik. Maka kita akan menemukan di situ bahwa kata yang digunakan itu adalah flesh, bukan word. Dunia diterjemahkan di sini adalah daging. Artinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudari anak-anak? Mau dikatakan di sini bahwa cara hidup duniawi adalah cara hidup menurut keinginan daging. Kira-kira begitu maksudnya. Karena kalau kita baca Galatia, kita dengan mudah melihat Paulus membedakan antara keinginan daging atau buah-buah daging dan buah-buah roh. Yang daging itu, yang dunia itu sudah. Sehingga Paulus membentangkan satu posisi dari sang rasul bahwa dia tidak hidup menurut dunia, yaitu hidup menurut kedagingan. Kedagingan. Dia hidup dituntun oleh roh. Pada bagian berikut ada istilah the power of God, kuasa Allah. The power of spirit, kuasa roh yang memberikan kemampuan, kekuatan kepada Paulus, orang-orang di Korintus, dan kita semua yang ada di sini. Jadi hidup di dalam Allah, hidup di dalam roh, bukan hidup daging. Itu mengajarkan kita semua untuk mampu mengendalikan diri kita. Kita semakin tertolong ketika kita bisa membedakan apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang menjadi keinginan kita. Terkadang kita agak sulit membedakan mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Lifestyle itu the second kebutuhan. Kebutuhan yang kedua, bukan yang utama. Bukan yang utama. Kadang-kadang, Ibu Bapak ya, saudara-saudari ya, misalnya kita punya handphone nih, ya. Mungkin sehari-hari kita hanya cuma mau telepon atau sesuatu yang terlalu sederhana, tetapi coba cek. Jangan-jangan handphone kita harganya mahal sekali. Itu lifestyle. Gaya hidup. Jadi kita yang penting gaya. Yang penting kemasannya, isinya tidak kita perhatikan. Tidak boleh begitu. Karena bukan apa yang dilihat oleh mata atau manusia yang penting, tetapi apa yang ada di dalam jiwamu, hatimu, itu yang lebih penting. Ya, Bapak Ibu anak-anak ya. Jadi saya mau bilang untuk anak-anak, orang tua juga, mari kita tanamkan lifestyle gaya hidup yang benar. Jangan kita tergoda oleh kemilau, ya. Lalu kita lupa bahwa isinya bukan itu. Isinya bukan itu. Casing baru, tetapi isinya lama. Tidak begitu. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian, dalam bagian ini Paulus mencontohkan bagaimana hidup yang senantiasa rendah hati, hidup yang senantiasa ramah, hidup yang lemah lembut. Ini nilai, values yang ditawarkan oleh Rasul Paulus buat kita semua, buat anak-anak, buat orang muda, buat orang tua, bagaimana nilai ini membentuk karakter kita. Ya. Itu berarti bahwa ketika kita hidup dalam kesombongan, maka itulah hidup duniawi, hidup dalam flesh, dalam daging. Sebaliknya, ketika kita hidup dalam kerendahan hati, humility, kita hidup dalam kesadaran bahwa kita hanya manusia, maka itulah hidup di dalam roh, di dalam kehendak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, kita ingin supaya hidup kita, gaya hidup orang-orang Kristen hari ini tidak sama dengan dunia. Maksudnya apa? Tidak sama dengan dunia artinya kita tidak hanya sekedar ikut mode, ya, tapi kita harus punya jati diri, kita harus punya pendirian, kita punya integritas. Itu yang penting. Apalagi ketika Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab yang besar. Sebagai orang Kristen di kota ini misalnya, itu berarti di situ kita mempertanggungjawabkan integritas, konsistensi kita sebagai orang Kristen. Katakan ya untuk iya, tidak untuk tidak. Berani untuk kebenaran apapun resikonya. Kira-kira itu.
Hidup di dalam roh, bukan hidup dalam daging. Bukan berarti kita menjadi permisif. Permisif maksudnya ikut saja arus, tidak demikian. Kita harus mempunyai prinsip hidup sebagai orang Kristen. Dan Paulus mengatakan dalam bagian ini, saya telah mencontohkannya dalam hidup saya. Saya dicaci maki, saya dihina, saya dianggap bukan rasul, tetapi saya tetap tahu apa yang harus saya kerjakan. Maka saya bawa satu buku yang bagus sekali menurut saya, ditulis seorang perempuan namanya Karen Armstrong. Bukunya bagus sekali, saya sudah baca dalam bahasa Inggris, Saint Paul, Love to Hate. Seorang rasul yang dicintai, tetapi sekaligus dibenci. Tapi di sini terjemahkan dicela, ya. Jadi seorang Rasul Paulus sudah bikin baik banyak, tetapi masih juga dapat yang baik. Nah ini kalau kita hidup di dalam roh, bukan hidup dalam daging, maka Anda mau puji saya atau tidak puji saya tidak penting. Dan saya juga tidak boleh ambil kemuliaan Allah di mimbar ini, karena saya cuma sampah. Tidak penting saya di sini. Yang penting adalah Allah yang saya beritakan. Itu yang lebih penting. Kami hanya hamba-hamba yang tidak berguna. Tahu dirilah, kamu bukan siapa-siapa. Maka marilah seperti Paulus, berikanlah yang terbaik dalam hidup kita. Apapun pekerjaan saudara, apapun kondisi saudara hari ini, lakukanlah yang terbaik seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu juga ditulis oleh Paulus dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kami perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena kalau manusia kadang-kadang mau cari muka, kalau manusia kalau saya dipuji langsung marah dan seterusnya. Kita tidak butuh hidup dengan tepuk tangan. Dan terakhir Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak sekalian yang terkasih, dalam kaitan dengan upaya bela rasa kita di saat ini, saya melihat perikop sebelumnya, indah sekali perikop itu. Pada pasal 9, Ibu Bapak saudara-saudari, ada judul yang menarik, pengumpulan uang untuk Yerusalem. Satu perikop itu menarik. Tetapi ada perikop yang kedua, judulnya juga tidak kalah menarik, memberi dengan sukacita membawa berkat. Perhatikan ini, dengarkan baik-baik. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Siang hari ini, melalui kebaktian ini kita ada dalam suatu upaya mengumpulkan uang, clearnya begitu, untuk pembangunan gedung gereja. Sambil kita ingat firman Tuhan bilang pada saat ini, pada saat kita memberi dengan sukacita, memberi dengan apa yang ada padamu, dan mari kita nanti lihat apa yang akan Tuhan buat untuk jemaat, tapi juga untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang memberi dengan cara Bapak dan Ibu saudara-saudari pada saat ini. Karena memberi dengan sukacita, Alkitab berkata berkat. Berkat. Yakin itu berkat. Yakin itu berkat. Dan anak-anak sekalian, saya khususnya untuk anak-anak, jemaat Waringin Pintu jemaat yang kecil saja. Tetapi tidak ada perkara yang besar tanpa diawali dengan yang kecil. Bahwa kemudian ada orang-orang yang besar, yang hebat, yang sukses, dia tidak mulai tiba-tiba begitu jatuh dari langit. Anak-anak, anak-anakku yang kekasih. Di gereja ini, saya mau bilang, isilah masa pertumbuhan dengan belajar yang baik. Belajar yang sungguh-sungguh anak-anak Waringin Pintu dan anak-anak gereja Persekutuan Maluku. Berikanlah yang terbaik supaya kelak kalian akan betul-betul menjadi bintang yang bersinar. Amin, anak-anak. Anak-anak harus terus maju seperti orang tua yang juga mendorong anak-anak untuk maju. Dan kiranya melalui kebersamaan kita pada saat ini juga ada saudara-saudari yang boleh ada bersama-sama melalui sarana media sosial. Kiranya kita semua akan tetap membangun persaudaraan yang rukun, membangun solidaritas untuk saling menopang satu dengan yang lain.
Karena di dalam persaudaraan yang rukun, Allah memerintahkan berkat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang datang dan yang berbakti di saat ini. Amin. Mari katong memberitakan firman Tuhan di dalam katong pun hidup hari-hari. Katong beritakan bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan perbuatan. Mari katong memberitakan firman Tuhan dalam kata dan perbuatan. Mari katong memberitakan firman Tuhan dalam kata dan perbuatan. Untuk menceritakan kebaikan Allah dalam hidup kita, kita akan mendengarkan pujian dari Usi Marji Sipahelut. Ini beliau tinggal di Waringin Pintu juga ini Bapak Ibu saudara-saudari jemaat. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You have closed like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God.
so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you've been faithful. You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Terima kasih. Kita akan terus menyanyikan kebaikan Tuhan dalam seluruh hidup kita, jemaat yang terkasih. Jemaat Tuhan disilakan berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Di tengah tantangan hidup yang berat, marilah kita tetap teguh beriman kepada Tritunggal Allah yang kita rumuskan dalam pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Selanjutnya, masih dari Waringin Pintu, kita akan dengarkan pujian dari Usi Ona Hetarua. Selamat pagi, Shalom. Semua sehat? Iya. Oke, sebelum beta bawa beta pempujian penyembahan, beta mau bersaksi sedikit boleh? Ya, ini juga pertama kali beta bersaksi. Jadi ketika beta ditanya oleh beta pun tetangga, Bapak Angki, apakah bersedia untuk melayani pada hari ini? Beta mau bilang bahwa beta punya resolusi di tahun 2021 adalah beta lebih rajin melayani Tuhan. Melayani dalam hal beta ingin menjadi berkat lewat beta pun talenta yang Tuhan kasih. Jadi seperti tadi yang Bapak Pendeta bilang bahwa ada segala sesuatu yang besar ketika tidak dimulai dari kecil. Dan beta pun sama. Ya, beta nih gak apa-apa ya, jadi sedikit-sedikit menangis. Beta mau bersyukur buat Tuhan. Karena yang pernah beta bayangkan bahwa beta akan jadi seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Luar biasa dia bentuk, dia proses. Dari awal yang beta hanya menyanyi di acara-acara. Tapi sing tahu bahwa Tuhan akan buat dan bawa ke titik ini.
Mungkin sekarang banyak yang sedang mengalami pergumulan yang berat, atau bahkan pergumulannya sudah dijawab Tuhan. Yang sedang mengalami pergumulan yang berat, jangan pernah takut. Karena katong sing tahu apa yang ada di depan. Katong sing tahu Tuhan buat katong susah payah hari ini untuk dapat apa di depan. Katong sing tahu Tuhan buat katong tahan lapar hari ini untuk dapat apa di depan. Dan bersyukur bisa lewati itu semua karena Tuhan punya baik menyertai. Karena Tuhan punya baik mengawali, kawal katong dari awal, dan untuk janji akan kawal terus sampai akhir. Begitupun pembangunan gereja Jemaat Waringin Pintu. Tuhan mulai dan Tuhan akan menyelesaikan dengan segala baik. Beta percaya itu, karena beta mengalami pengalaman iman juga dengan Tuhan. Beta percaya bahwa setiap orang yang ada dalam gedung gereja ini juga mengalami pengalaman iman. Setiap katong punya pengalaman iman dengan Tuhan yang berbeda-beda, tapi tujuan tetap sama untuk dekatkan katong pung hati dengan Tuhan. Yang sedang mengalami pergumulan yang berat, tetap percaya bahwa Tuhan proses katong dari bawah, supaya ketika torang ada di bawah, katong sing menyalahkan Tuhan. Dan pada saat katong di atas, katong sing lupa Tuhan. Terima kasih. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih. Jesus is answer. Yesus adalah jawaban. Pertanyaannya apa? Silakan ajukan. Satu kekuatan dari Rasul Paulus untuk menghadapi badai dan masalah adalah Kristus. Tepat sekali lagu tadi, si Ona, terima kasih lagunya melengkapi pesan firman Tuhan bahwa adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahan ini akan kita berikan dalam dua sesi. Sesi yang pertama persembahan rutin, dan setelah itu nanti kita teruskan dengan persembahan khusus, yaitu pemberian amplop sehari berkorban. Jemaat yang diberkati Tuhan, sambil memberi ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nyanyian GPM 173 ayat pertama dan seterusnya. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir.
Jemaat silakan berdiri. Roh, jiwa, serta tubuh kubawa Tuhanku. Kita sudah membawa tanda-tanda syukur kita. Dan kita menyerahkan hidup kita untuk terus melayani pekerjaan Tuhan. 2 Sahabat Lama 108. Roh, jiwa, serta tubuh ku bawa Tuhanku. Selaku persembahan yang ada milikmu, di mesbahku tertaruh iman dan penebus. Nanti akan diikat dan api yang kudus. Ya jemaat yang diberkati Tuhan, mari katong berdoa untuk setiap pemberian syukur katong. Mari katong berdoa. Ya Tuhan, pada meja altar gedung gereja Maranatha ini telah terkumpul persembahan umat-Mu. Kami telah mempersembahkannya sebagai ungkapan syukur atas seluruh berkat-berkat-Mu dan sebagai bentuk pengorbanan kami menopang pekerjaan pembangunan gedung gereja Bukit Kehidupan Jemaat Waringin Pintu. Berkatilah dan layakkanlah semua pemberian syukur ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Danke banyak untuk persembahan yang jemaat berikan. Dan bagi saudara-saudari yang mau menopang pekerjaan pembangunan gedung gereja Bukit Kehidupan Jemaat Waringin Pintu, bisa juga dapat memberikannya kepada panitia pada waktunya, juga mungkin melalui rekening yang kalaupun nanti juga bisa ditayangkan, sehingga kita betul-betul bisa bertolong-tolongan menanggung beban, karena dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Sebelum kita berdoa syafaat, beta pung teman Beto Habibu akan memuliakan Tuhan melalui kidung pujian. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya percaya bahwa semua yang ada di sini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Orang-orang yang diberkati melalui dari sisi finansial, kesehatan, dan segala macam. Jadi ketika dikasih tahu, karena memang basic, beta kalau misalnya untuk gereja itu dengan senang hati, tanpa pikir macam-macam, karena sudah merasa katorang semua merasa diberkati, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, makanya katong harus kasih yang terbaik dari katorang semua untuk Tuhan. Dan kesempatan saat ini beta boleh ada di sini itu karena kebaikan Tuhan, dan terima kasih untuk kesempatannya boleh ada di tengah-tengah
Jemaat Waringin Pintu, saya juga percaya bahwa ada orang baik di luar sana yang sementara melihat streaming ibadah ini. Kalau tergerak hati, silakan memberi buat pekerjaan Tuhan. Karena berkat Tuhan ada yang bilang, ada firman Tuhan ada yang bilang begini, adalah lebih baik berkat memberi daripada berkat menerima. Kalau kata orang memberi dengan sukacita, Tuhan akan melipat gandakan untuk kehidupan kita. Seperti halnya Tuhan sudah menyatakan kasih dalam kehidupan kita, maka kita harus saling berbagi kasih untuk sesama. Biarlah pujian ini memberkati katong semua. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. God is love. Allah itu kasih. Terima kasih Bung Beto. Dan juga Icat ya, my friend. Icat yang luar biasa, Tuhan kasih talenta juga untuk mengiringi pujian dalam kebaktian-kebaktian jemaat. Dan Beta percaya Tuhan akan memberkati Icat, memberkati Bung Beto, memberkati si Ona, memberkati si Merji dan semua kita. Ketika kita memberikan yang terbaik, bukan sekadar baik, bukan sekadar lebih baik,
tetapi the best, yang terbaik dari apa yang kita punya. Kita harus berikan yang terbaik, dan kita akan mendapatkan yang terbaik. Anak-anak, perhatikan baik-baik. Kamu harus memberikan yang terbaik. Kamu harus punya mimpi yang tinggi, sekolah yang setinggi-tingginya, dan muliakan Tuhan dengan capaian-capaian hidupmu. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita berdoa syafaat, dan nanti doa ini di doksologinya kita nyanyikan secara bersama-sama. Memuji Allah yang penuh kasih, Allah yang maha baik, di dalam Yesus Kristus yang adalah jawaban atas setiap pertanyaan kehidupan. Kami bersyukur sebagai persekutuan jemaat GPM Waringin Pintu di Klasis Pulau Ambon Timur, tetapi juga bersama dengan seluruh umat Tuhan yang datang berbakti di gedung gereja Maranatha, tetapi juga yang ada dalam suasana kebersamaan melalui media online dari gedung gereja Maranatha ini. Diberkatilah kami semua, anak-anak, para remaja, pemuda, orang tua, bahkan sampai kepada orang tua yang lanjut usia, yang karena kelemahan fisik mereka tak sempat datang mengikuti kebaktian ini, tetapi mereka mempunyai hati untuk Tuhan, dan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Diberkatilah semua orang yang hadir pada saat ini. Pergumulan-pergumulan mereka Tuhan tahu. Jawablah itu seturut kehendak dan kasih setiamu. Dan pakailah kami Tuhan sesuai dengan talenta, karisma, potensi yang Kau anugerahkan kepada kami. Sesuai dengan pekerjaan, profesi, tetapi juga keahlian-keahlian yang kami miliki. Engkau mengutus kami untuk bekerja sebagai birokrat, bekerja sebagai legislator, bekerja sebagai aparatur TNI dan Polri, bekerja sebagai guru, bekerja sebagai dosen, sebagai tenaga medis, bekerja menggerakkan sektor ekonomi di kota ini, bekerja untuk memberikan pelayanan publik, bekerja sebagai tukang ojek, sebagai supir, sebagai tenaga kerja lepas. Diberkatilah setiap pekerjaan kami, apapun itu. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami taruh kepada Tuhan, Tuhan akan ubah keringat menjadi berkat. Siang hari ini kami berdoa bagi Klasis Kota Ambon yang boleh memfasilitasi ketersediaan gedung gereja ini. Tuhan memberkati Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Tuhan juga memberkati Tuagama yang juga turut menopang kebaktian ini. Demikian juga Tuhan berkati Klasis Pulau Ambon Timur, di mana gereja atau jemaat Waringin Pintu berada. Berkati pimpinan Klasis dan bersama semua jemaat, 30 jemaat yang berada di Klasis Pulau Ambon Timur. Dan seluruh gerejamu di GPM, 766 jemaat, 34 Klasis di 2 provinsi Maluku dan Maluku Utara. Tuhan memberkati. Tuhan pakai gerejamu menyongsong 1 abad, 2035, 100 tahun gereja ini, supaya gereja ini terus bertumbuh dan berbuah. Berkati Sinode Gereja Persekutuan Maluku, Majelis Pekerja Harian Sonde, para pegawai di kantor Sinode, dan seluruh yayasan dan seluruh komponen badan pembantu pelayanan sebagai supporting system untuk menopang gerak pelayanan gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati dan sertai juga pemerintah kami, baik di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, di negeri-negeri, demikian juga pemerintah Kota Ambon, Bapak Pejabat Wali Kota bersama dengan jajarannya. Demikian juga Bapak Gubernur, Wakil Gubernur bersama dengan seluruh jajarannya. Tuhan memberkati. Bahkan kami ingat pemerintah Republik ini, Pak Jokowi dengan jajarannya. Tuhan menyertai di tengah tantangan bangsa kami, supaya kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bersatu. Apapun agamanya, apapun sukunya, kami menjadi Indonesia. Kami bangga menjadi Indonesia, dan kami terus berdoa bagi kesejahteraan Indonesia. Terima kasih untuk semua yang ambil bagian dalam kebaktian ini. Majelis Jemaat GPM Waringin Pintu, Tuhan memberkati. Seluruh perangkat pelayan, Tuhan memberkati. Panitia pembangunan gedung gereja pun diberkati oleh Tuhan. Rekan-rekan yang telah memberikan sumbangan melalui pujian mereka, Saudara Beto, Saudari Ona Hetarua, demikian juga Saudara Merji, Saudara Icat, dan teman-teman
singer dan seluruh pendukung acara ini. Tuhan memberkati. Secara khusus kami mendoakan anak-anak kami. Sungguh mereka adalah mutiara, mereka adalah anak panah di tangan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak ini menjadi generasi emas, mewarisi masa depan yang baik. Dan kami ingin melihat ke depan, Engkau mengubah anak-anak ini menjadi pewaris-pewaris masa depan. Tuhan berkati mereka ketika mereka masuk sekolah. Tuhan berkati orang-orang muda dengan mereka punya pendidikan, pekerjaan. Tuhan menyertai. Terpujilah nama-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Sungguh segala kemuliaan hanya kepada Tuhan, dan pakai kami semua, bahkan secara khusus kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang memberikan persembahan syukur khusus melalui sehari berkorban dari mimbar pergumulan jemaat ini. Sungguh kami berdoa, diberkatilah semua mereka. Semua mereka yang telah memberikan komitmen iman, janji iman mereka untuk menopang pekerjaan Tuhan di mana-mana, termasuk pekerjaan pembangunan gedung gereja Bukit Kehidupan Jemaat Waringin Pintu. Baik yang hadir saat ini maupun memberi dengan diam-diam, Tuhan tahu dan kenal mereka semua. Nama-nama mereka tercatat dalam buku kehidupan Allah, dan Engkau akan merahmati mereka dengan kasih dan kemurahan-Mu yang agung. Inilah doa kami Tuhan, berkati alam semesta ciptaan-Mu dan semua ciptaan Tuhan supaya dijauhkan dari segala macam mara bahaya di musim penghujan ini. Selamatkan kami, bantu kami untuk mengembangkan gaya hidup yang ramah terhadap lingkungan, peduli terhadap lingkungan, menjadikan alam sebagai sahabat. Sebab Engkau menciptakan segala sesuatu baik, bahkan sangat baik. Terpujilah nama-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Dengarkanlah seruan umat yang datang berbakti di tempat ini. Doa-doa mereka Tuhan mendengar, Tuhan jawab, supaya mereka pulang dengan hati yang lega, mereka pulang dengan sukacita, mereka pulang dengan keyakinan bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebelum menerima berkat, saya persilakan Ketua Majelis Jemaat GPM Waringin Pintu untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, selamat siang, Shalom. Izinkan beta pada kesempatan ini mewakili seluruh jemaat GPM Waringin Pintu mengucapkan terima kasih banyak untuk semua bentuk dukungan Ibu Bapak, saudara-saudara, baik yang dari Jemaat Waringin Pintu maupun Ibu Bapak yang tergerak hati untuk menopang pekerjaan pembangunan gedung gereja Bukit Kehidupan di Jemaat Waringin Pintu. Beta yang bilang banyak le Bapak Ibu Saudara dan anak-anak semua, ketung hanya bisa bilang dangke banyak. Jauh-jauh hari beta bilang untuk majelis jemaat, berapapun yang diberikan, yang dikasih Tuhan for ketong di hari ini, ketong tetap mensyukurinya sebagai berkat untuk pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan berkati ketong semua, Shalom. Ayo semuanya berdiri, tetap sukacita walaupun sudah 1:30. Kita diisi dulu dengan rohani, jasmaninya menyusul. Mari kita menyanyi Ale deng beta, Tuhan suruh masuk ke dalam dunia. Jadi terang
anak-anak semua, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 10. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah penyertaan Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat silakan duduk untuk berdoa syukur pribadi. Atas nama bangsa Indonesia kami ucapkan selamat hari Minggu buat Pak Setpormes dan teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian. Selamat hari Minggu buat kita, tetap sukacita, tetap semangat. Shalom. Child.